Shalom aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini sudah umum ya. Sudah umum tapi bisa jadi menggelikan ya. Aku dan Bapa adalah satu versus sama. Saudara-saudara ya. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah sama katanya. Ya, saudara-saudara ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bahasa Inggrisnya I and my Father are one. Ya, tidak dikatakan same, sama, tidak ya. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu dipahami, Bapa itu sama Yesus sama. Maka di surga, Yesus sama Bapa sama. Yang ngomong siapa itu? Yaitu kata kami. Ada ayatnya enggak? Enggak ada. Ya. Anda paham tidak? Aku dan Bapa adalah satu. Aku itu Yesus fisik, sedangkan Bapa itu roh. Fisik sama roh, biar Anda kasih mantra apa saja, tidak pernah bisa satu. Fisik sama roh kok jadi satu loh. Ya nggak bisa. Lalu apa maksudnya Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu? Fisik sama roh, kok Yesus ngomong satu maksudnya apa? Sudah dijelaskan. Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu kiasanku sebagai Allah di surga. Aku ini kan Bapa kekal. Aku ini, Yesus ya, Yesus maksudnya. Aku ini, kata Yesus ya, aku ini kan Bapa kekal toh. Karena gelar di Yesaya 9 ayat 5, seorang putra yang diberikan untuk kita ya. Gelarnya adalah Bapa yang kekal. Aku ini Bapa kekal. Lalu aku harus memanggil, harus sujud doa kepada diriku sendiri. Sebagai Allah di surga kan aku Allah jadi manusia. Maka Yesus memakai kiasan untuk dirinya sendiri sebagai Allah di surga, yaitu Bapa. Maksudnya aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasanku sebagai Allah di surga. Itu baru orang pinter. Kalau Anda bilang pendeta kok ngakunya Bapa dan Yesus itu satu. Yesus itu fisik, Bapa itu roh. Mana bisa? Fisik sama roh kok satu? Yang benar adalah yang roh itu, Bapa itu kiasan aku yang fisik nih loh. Makanya Yesus sebenarnya doa kepada dirinya sendiri. Itu baru pinter. Saya menggelikan ya. Betul-betul menggelikan loh ya. Yesus tidak pernah ngomong aku adalah Bapa, aku sama dengan Bapa. Enggak pernah ngomong gitu. Lalu Yesus naik ke surga. Yesus adalah Bapa kekal. Yesus ngasih contoh. Saudara-saudara semua, kalau kamu mau menyebut aku Bapa kekal, sebutlah Alfa Omega. Yesus clear toh? Berapa kali Yesus nyebut ya? 8 kali. 8 apa? 5 apa 6 kali Alfa Omega, tunggu ya. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 18. Ayat 17-18. Wahyu 2 ayat 8. Terus Wahyu 21 ayat 6. Lalu Wahyu 22 ayat 13. 5 kali Yesus ngomong tentang Alfa Omega. Kadang pakai Alfa Omega, kadang pakai yang awal, yang akhir, kadang yang terdahulu, yang terkemudian, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, sama saja. Ya. Yesus sudah ngasih contoh, saudara-saudara, kalau kamu mau memanggil Bapa kekal adalah Alfa Omega. Jangan ngotot manggil Yesus Bapa. Yesus itu tidak pernah ngomong, aku ini Bapa, nggak pernah ngomong gitu. Yang ngomong Yesus Bapa kekal itu Yesaya. Perkataan langsung Yesus ngomong, aku Alfa Omega. Yesus ngasih contoh kok kamu ngarang loh. Ya. Bapa Yesus katanya. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya aku Bapa, nggak pernah. Ya, Yesus memanggil Allah itu Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri. Ketika Yesus naik ke surga,
maka otomatis kiasan itu sudah tidak ada. Makanya di surga tidak pernah ada Bapa. Yang disebut surga adalah Wahyu pasal 4 mulai ayat 1. Pintu surga terbuka. Kalau pasal 3, pasal 2, pasal 1 kitab Wahyu, itu bukan di surga. Itu tubuh kebangkitan masih satu rangkaian dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang saya sebut di Matius ayat 28, di Markus mulai dari ayat 16, di Lukas mulai dari pasal 24 maksudnya. Pasal 28, pasal 16, pasal 24, dan pasal 20. Itu Yesus tubuh kebangkitan masih satu rangkaian dengan sampai Wahyu pasal 3 ayat 22. Jadi gampangnya begini. Matius pasal 28, Lukas pasal 24, Markus pasal 16, Yohanes pasal 20. Ya. Mulai ayat 1 semua sampai Wahyu pasal 3 ayat 22. Itu cerita tubuh kebangkitan, ya. Itu belum di surga, ya. Yesus menemui di dalam roh, menemui Yohanes di Pulau Patmos. Makanya ini di Pulau Patmos kan? Ya. Yesus menemui Yohanes di Pulau Patmos sampai pasal 3. Lalu Yohanes diajak naik ke surga di pasal 4. Nanti terakhir turun lagi ke bumi. Udah ya Yohanes ya. Ya, ini ya, udah ya. Terus datanglah engkau ya Yesus ya. Clear ya? Jadi Yesus tidak pernah ngomong aku ini Bapa, tidak pernah ngomong begitu. Dan Yesus bukan Bapa. Para pendeta yang katanya doktor katanya, ya, yang Yesus itu fisik dengan Bapa roh, yang mana bisa satu? Yang bisa satu itu roh, Pak. Ya. 1 Korintus 12 ayat 13, roh itu satu. Efesus 4 ayat 4, satu roh, Pak. Kalau roh itu satu. Nah, itu 7 roh di dalam Wahyu 5 ayat 6. Ayo bisa jelasin nggak? Kalau pendeta pinter katanya, doktor katanya, teologi, bisa nggak jelasin 7 roh? Ya, nggak bisa Pak katanya. Kita aja bingung katanya. Allah itu kadang 3, kadang 2. Bingung juga kita Pak. Mau bertahan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Di kitab Kejadian malah ada Allah, ada Roh Allah, ada gambar Allah, ada rupa Allah. 4. Di Yohanes 1 ayat 1 cuman 2. Allah dan Firman. Terus di surga cuman kata dia, Bapa dan Yesus, Roh Kudusnya kemana kagak ngerti. Lah Anda kan nggak paham, katanya pinter, doktor. Ya, menggelikan ya, betul-betul menggelikan loh. Ya, masa hanya ayat Alkitab, aku dan Bapa adalah satu, lalu ngotot. Bapa itu sama dengan Yesus, yang bilang sama sopore. Ya, satu itu artinya kiasan, ketika sudah naik ke surga, ya kiasannya automatically not exist anymore. Jadi di surga hanya ada Yesus sebagai satu-satunya Allah. Tidak pernah ada Bapa di surga. Ya, makanya kalau meninggal jangan pulang ke rumah Bapa. Tidak akan nyampe. Bapa tidak ada di surga. 1 miliar yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Yang disebut Bapa adalah Wahyu pasal yang disebut surga adalah Wahyu pasal 4 ke sana. Pak, Wahyu 14 ayat 1 yang disebut ada Bapa atau tidak itu perkataan langsung Yesus. Kalau Wahyu 14 ayat 1 itu tulisannya Yohanes, itu Yohanes cerita bahwa 144.000 itu ada dimateraikan namanya dan nama Bapanya. Yohanes ngasih tahu 144 itu dipilih oleh Yesus sebelum rapture. Dari sekarang sudah dipilih, dari sejak Yesus naik ke surga, pilihannya kurang lebih levelnya para rabi Yahudi, selevelnya Paulus. Jadi dari 12 suku masing-masing 12.000 kan lama, nanti dipilih sampai rapture, makanya ada tanda anak dan bapaknya, namanya dan nama bapaknya. Itu maksudnya. Ya, tapi bukan perkataan langsung Yesus itu. Yang perkataan langsung Yesus itu apa? Wahyu 4 ayat 1. Wahyu ini perkataan Yesus sebagai Allah ya. Wahyu 4 ayat 1 yang ditulis pakai huruf hitam ya. Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 21 ayat 5, ayat 6, ayat 7.
sudah, lalu Wahyu 22 ayat 17 sebagai anak domba. Clear ya? Ya, jadi jangan ngotot masih mau Bapa. Kami menyebut Yesus itu tetap Bapa, soalnya Bapa dan Yesus itu sama. Yang ngomong sama sopo? Ya. Sekolah ke sini ya. Menggelikan katanya, doktor katanya. Doktor teologi. Masa nggak ngerti sih? Aku dan Bapa adalah satu. Ngerti nggak? Kalau Yesus itu fisik sementara Bapa itu roh. Lah Anda jungkir balik juga tidak akan bisa. Fisik sama roh. Fisik sama roh kok satu. Berarti artinya Bapa itu kiasan Yesus. Itu baru cerdas. Kesini belajar. Ya, menggelikan ya. Dokter kerjaannya maki-maki terus. Ya. Ya. Ya sudahlah ya. Ya saya itu menggelikan saja ya. Saya itu gini loh. Aduh, Anda itu penyesat luar biasa loh ya. Dari atas mimbar menyesatkan loh, luar biasa loh. Mendingan Rahab. Rahab itu perempuan sundal, bahasa umumnya pelacur. Pelacur tobat masuk surga. Daripada pendeta dari atas mimbar tapi menghujat Roh Kudus. Tiap hari menghujat Roh Kudus. Ya, Yesus yang Allah Anda turunkan derajatnya. Yesus Tuhan masih sujud pada Bapa. Tiap hari menghujat Roh Kudus. Sampai kamu nanti mati, kamu dibawa pergi ke rumah Bapa. Ya, Bapaknya aja nggak ada di surga kok. Ya, Yesus tidak pernah dipanggil Bapa. Yesus sudah ngasih contoh, wahai orang-orang, kalau mau memanggil Yesus Bapa kekal, aku udah ngasih contoh Alfa Omega. Yesus tidak pernah ngomong aku ini Bapa. Yesus ngomong aku Alfa Omega, itu artinya Bapa kekal. Kalau Allah perkasa itu maha kuasa. Maha kuasa artinya Allah perkasa. Bapa kekal, Alfa Omega artinya Bapa kekal. Clear? Ikut sekolah Alkitab biar ngerti seperti ini ya. Saya kasihan Anda para dokter, mendingan perempuan sundal yang tobat seperti Rahab daripada pendeta yang sok suci, dicitrakan suci, tetapi sebenarnya Anda penghujat. Penghujat Yesus. Yesus adalah Roh Kudus itu. Sekarang kalau Anda menghujat Yesus artinya Anda menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus, Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya.